Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Jadi video ini kurang lebih akan menjelaskan tentang bagaimana menghitung cooling load menggunakan metode CLTD. Apa yang kalian perlukan ada beberapa, yaitu buku Cooling and Heating Load Calculation Manual, kemudian online psikometrik, kemudian website eh, perkiraan suhu atau ramalan cuaca atau apa yang merepresentasikan suhu harian maupun kelembapan harian pada waktu tanggal kalian pengukuran. Baik, yang pertama sebagai contoh ini yang kalian perlu isi itu di bagian umum dulu. Di sini kalian bisa ngisi nih ruangan kalian, tanggal project, siap kelompok berapa, metodenya apa, asumsi jam kerja, fungsi apa. Dan setelah itu kalian juga bisa ngitung luas dan tingginya berapa. Kemudian kalian juga isi itu set point. Jadi kalian pengennya optimalnya tuh berapa. Nah, di sini ada salah satu jurnal ya, referensinya Asra itu, yang mengatakan idealnya tuh 22 sampai 24, 40 sampai 60. Makanya ngambil tengah-tengah, ngambil yang ininya 24, yang kelembapannya yang tengah-tengah. Jadi 24 sama 50. Dan ini udah untuk otomatis konversi ke Fahrenheit sama ya, konversi ke Fahrenheit. Kemudian dengan adanya ini tabel psychometric chart, kalian bisa nih konversi. Misalnya 24 sama 50. Kalian masukin aja. Terus kalian pencet dulu tombol ini, terus submit. Nah, keluar tuh. Ambil yang humidity ratio 9,336, masukin 9,336 ya. Oh, salah nih, tipu. Ya, nanti udah otomatis ke konversi. Habis itu, setelah itu kalian juga cari tuh suhu harian. Nah, ini contohnya ini udah dimasukin ya. Kan masukin yang temperatur sama yang rasio humidity ini. Kan bisa masukin tuh, kalau aku ngambilnya kemarin dari sini ya. Ya kan bisa ambil dari website manapun. Yang intinya masukin suhu. Ini contoh dummy aja ya. Contoh dummy aja. Nah, ini dummy aja. Ini udah ada nih suhunya dari 0 sampai 24 buat hari besok. Tapi aku nggak tahu yang sesuai tanggal tuh, aku belum nemu websitenya. Mungkin kalian bisa cari sendiri ya. Yang intinya pokok memenuhi 24 jam kerja gitu. Kelembapan sama suhu sama kelembapannya. Nah, ini. Habis itu udah lanjut ke bagian pertama yaitu dinding. Nah, pada bagian ini kan kalian tahu kan kalau panas tuh bisa transfer dari luar. Contohnya dari matahari terus melewati dinding lalu masuk ke ruangan. Nah, yang untuk melewati dinding itu ada dinding yang kena matahari langsung sama nggak kena matahari langsung. Nah, dengan tulisan di dinding itu sebenarnya merepresentasikan dinding yang terkena matahari langsung. Yang nggak kena masuk ke partisi. Nggak kena tuh kayak gimana? Contoh, sebelahnya itu ruangan atau eh, kanan kirinya ruangan atau misal juga ada nanti atap nih contoh. Atap juga ada atap yang atap sama yang partisi gitu misal. Itu ada juga. Intinya kalau tidak kena matahari langsung nanti masuknya ke partisi gitu. Balik lagi ke topik dinding. Dinding di sini ada didefinisikan sebagai dinding yang terkena matahari, tidak dinding yang sebelah kanan kirinya ada ruangan. Oke. Caranya itu gimana? Rumusnya itu eh, beban dinding sama dengan U kali A kali CLTD correction. Nah, CLTD correction dari mana dapatnya? Dari rumus yang di atas. Nah, ini masukin apa lagi? Namanya latitude mount. Latitude mount. Itu kalian masukin berdasarkan tabel 312 di sini. Nanti kalian cari ya. Terus dapat LM-nya, masukin ke sini. Tiap kedudukan, orientasi, timur, barat, selatan tuh beda-beda. Jadi kalian cari nilai yang sesuai. Ntar ada contohnya nggak ya? Nah, ini ada nih. Nah, ini.
North bulan apa gitu, misal utara bulan Januari min 3 misalnya, sebagainya. Nanti kan tinggal masukin di sini. Nah, udah masukin. Ada lagi koefisien warna dinding. Ini kalian cari di buku berapa nilai koefisien warna dindingnya. Ini contohnya kalau di sini tuh nilainya ini 0,83, 0,6 dan seterusnya. Habis itu baru ngitung dindingnya. Nah, di sini kok ada banyak ya gitu. Jadi yang pertama ini ada dinding yang eh, timur, lalu dinding barat pintu. Jadi pintu sama dinding, jadi dianggap pintu itu bagian dari dinding kan, tapi materialnya beda. Jadinya beda punya nanti. Pintu barat sama dinding tanpa pintu tadi. Kemudian yang selatan. Nah, yang utara kebetulan pepetan sama ruang lain, jadi nggak dihitung masuknya partisi. Habis itu kalian masukin nih CLTD, cooling load temperatur difference-nya kalian masukin di sini. Nah, itu dapetnya dari mana? Dari tabel 310 bawahnya. Nah, ini ada nih jamnya berapa, orientasinya apa. Tinggal masukin aja. Tabel 310. Masukin. Set, 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 set sampai bawah. Nah, ini juga, ini beda-beda ya sesuai orientasi anu, dari apa? Dari dindingnya. Dan ini kalau yang koefisien termanya cari di tabel 3.9. Ini nih tabel 3.9. Kan cari juga di sini ada kok lengkap. Udah tahu, lalu di total nilainya berapa? Ini dapat nih orientasi, sorry, dapat nilainya 24 jam. Udah selesai untuk yang dinding. Lanjut ke yang partisi. Ya, partisi itu apa? Yang didefinisikan sebagai, nah ini, dinding utara. Kan nggak ada, kan sampingnya itu kalau kalian bisa keluar keluar dari kelas itu, lihat di P1 kan nggak langsung kena sinar matahari kan. Ada ruangan lagi kan. Nah, itu jadi masuk partisi. Ada namanya dinding utara. Terus ada lagi atap. Nah, atap ini definisinya kan kalau kalian atasnya itu kan nggak langsung atap yang apa? Yang kayak gini kan. Nggak yang kayak gini kan atapnya. Tapi kalau lantai dua kan semen terus ruangan kan. Nah, karena nggak kayak gini atasnya kan masih ada ruangan lagi. Jadi atapnya nanti di sini kosong. Nah, kosong, nggak diisi. Tapi masuk ke partisi yang atap. Terus yang dinding udara tadi yang tadi karena eh, sebelahnya itu tidak terkena matahari langsung. Nah, kalian masukin nih UA, rumusnya biasa UA delta T. Jadi udah ada UA-nya sama delta T. Nah, asumsinya kalau di sini ya, kalian bisa terserah kalian, kan asumsinya beda-beda ya. Ruangan sebelahnya itu asumsi yang aku gunain tuh suhunya sama sepanjang waktu. Makanya di sini angkanya hasilnya sama, isinya. Nah, kalau misal ruangan sebelahnya itu suhunya beda-beda, ya kalian tinggal ganti aja yang T0 ini. Ini suhu ruang sebelahnya. Selama 24 jam itu berubah-ubah nggak? Nah, itu kalian masukin di sini. Kalau yang T target sama dong, yang kalian inginkan set pointnya dalam bentuk Fahrenheit. Habis itu kalian hitung yang dinding utara. Yang langit-langit tuh yang aku tadi bilang, lantai atasnya itu kan semen kan atasnya. Apa? Plafon tuh kan nggak plafon tapi semen gitu. Nah, itu atasnya juga asumsinya sama di sini. T0-nya. Tapi kalau kalian tahu nih misal suhunya di sini aku nulisnya 24 ya. Atau yang lantai atasnya itu kalian tahu berubah-ubahnya. Kan kalian bisa masukin. Kan berdasarkan asumsinya aja. Nah, ini targetnya yang set point tadi, yang 24. Karena asumsinya yang langit-langit yang atas itu 24, terus target kita 24, berarti kenapa hasilnya nol? Karena nggak ada perpindahan key. Karena ya asumsi ruangan target kita 24. Ruangan sebelahnya 24 juga. Berarti kan nggak ada aliran gitu. Ini contoh aja. Kalian bisa ganti juga. Nah, di situ di total tuh dapat partisinya berapa. Di situ lantai. Yang lantai itu asumsinya ya, ini yang bawah itu suhu yang bawahnya itu 25 dari tanah. Asumsinya kayak gitu. Tapi kalau kalian ngasumsinya itu misal 24, terus targetnya 24 ya berarti lantai bisa diabaikan.
Tapi jadi sebenarnya Excel ini aku adaptasi dari salah satu Excel yang aku dapat. Jadi di sini asumsikan 25. Tapi misal asumsinya 24 ya nggak ada gitu. Ya sama rumusnya UA delta T. Sama kayak ini kok konsepnya, kayak partisi. Cuma tak pisah aja. Dapat UA delta T, dapat nih isinya berapa. Ya sama. Terus nanti atap. Atap tadi nggak ada kan, karena nggak ada atap. Nggak ada gini kan. Tapi atasnya kan masih ruangan. Jadi nggak ada. Itu kaca. Nah, kalau kaca ini ada dua. Ada yang konduksi sama radiasi. Ada kalau yang kaca itu pakai rumusnya tak sama U kali A kali CLT dekor. Cuma di kaca ini tabel yang dipakai beda. Kalau ini CLTD-nya pakai tabel 323 bukan 310 kayak gini. Nah, kalian tinggal masukin nih. Waktunya 24 jam. CLTDF-nya berapa? 1, 0, -1. Akan masuk ini. Ini. Terus apa lagi? eh yang kaca sama radiasi. Yang radiasi ada SC, SHG sama CLF. Yang CLF itu tabelnya 327, 327. Kalian cari di ini ada. Terus kalian urutin nih timur selatan tuh berapa kalau pakai gording atau enggak ada semua kok. Mau cantumin nggak ya di bawah? Nah, ini ada kayak gini. Ada kalian cari sendiri ya. Terus ya udah kalian masukin dulu terus ininya tinggal orientasi kacanya kan kebetulan di sini cuma ada kan dinding yang timur doang. Makanya ngambilnya yang pakai gordeng tapi yang timur. Makanya 0,03 kayak gitu. 0,02 ngambil dari sini. Ya kalau barat ya ambil orientasi yang barat dan sebagainya. Ini sangat berpengaruh sama kalau nggak salah ada apa tanggal juga ngaruh sih. Itu tinggal kalian sesuaiin. SHG-nya dapat dari tabel 325. Kan cari juga. SC-nya dari tabel 318. Udah keluarnya radiasi isinya berapa. Terus yang konduksi juga keluarnya berapa. Nah udah. Di situ lanjut ke yang internal. Nah itu ada juga beban yang dari internal tuh. Karena beban orang. Nah, beban orang tuh kelas kan namanya kelas kan. Atau ada orangnya itu menimbulkan panas juga. Nah, di sini tuh kalau nggak salah aku ngambil yang ini hotel apartemen duduk karena dia duduk kan karena di kelas duduk 25 LHG sama SHG-nya sensible Hitkin sama uh, latent Hitkin masukin tinggal masukin aja. Terus ini CLF-nya berapa? Ada rumusnya ada SHG kali CLF. Jika sistem coolingnya itu tidak bekerja 24 jam maka nilainya satu mantap. Mas. Udah. Terus yang beban lampu juga sama. Ada FU sama FS. FU itu jumlah lampu yang nyala. Terus FS itu jika semua lampu menyala, F-nya satu. Terus kalau balas faktor, kalau ada balasnya, lampu neon itu. Kalau 1,3 untuk satu fixture, 1,2 untuk dua fixture. Karena ada satu ya 1,3. CLF-nya berapa? Dan ini kan cek juga di sini ada kok. Jika cooling system hanya beroperasi pada listrik nyala, maka satu. Jika lebih dari 16 jam, maka nilainya satu. Karena ruangannya itu lampunya kandang nyala, pas cooling systemnya juga nyala, AC-nya berarti satu. Ya, habis itu beban peralatan. Ini sama konsepnya. Nah, CLF-nya ini kalian cari di tabel ya. Tabel berapa tuh? 4,10 kan. Nah, karena ini CLF-nya itu sama. Jika cooling system tidak bekerja 24 jam per hari, maka nilainya satu. Makanya satu juga. Ya, beban motor nggak ada karena nggak ada apa beban motor di ruangan itu. Situ ada infiltrasi. Nah, di sini ada nih, kan bisa cari sendiri apa itu infiltrasi. Di sini ada contohnya pintu. Sebagai Nah, ini kenapa jumlahnya nol pas jam satu karena asumsinya kan ya kan namanya kelas baru buka jam 8 berarti kan seakan-akan nggak ada infiltrasi kan makanya nol kayak gini. Ya udah nanti di sini nih udah tinggal jalan aja sih. Maksudnya udah kalian udah jadi tahu-tahu karena kalian udah masukin nilai-nilai yang sebelumnya yang di tadi. RH humidity ratio-nya juga udah ada. Jadi ya wis jalan sendiri nanti hasilnya. Yang bedanya cuma di sini aja yang di bagian infiltrate-nya itu.
Ada yang residensial sama non residensial, itu beda nilai CFM-nya. CFM rate, ya infiltration rate-nya. Pokoknya ventilasi mirip sama, cuma tak bedain aja. Karena infiltrasi sama ventilasi kan beda definisinya. Tapi sama rumusnya. Kosong karena nggak ada. Habis itu ya wes tinggal terakhir resum. Habis resum tuh udah langsung jadi aja. Nanti dapetnya kayak gini totalnya. Paten sama sensibelnya. Nah, ini nilainya BTU per hour. Ini ada hitung-hitungan kasarnya sih. Kalian pengen tahu ini berapa PK. Tinggal ininya aja dibagi 9.000. Misal 5.000 bagi 9.000. Berarti kurang dari satu kan. Berarti ya hampir butuh 9.000 satu AC. Kalau umumnya kayak gitu satu PK. Berarti ya cuma butuh satu AC. Kurang dari satu bahkan. Tapi karena AC itu nggak ada setengah atau misal setengah AC kan nggak ada. Jadi ya wes satu. Mana di sini tak rumus integer plus satu. Berarti dibulatin ke bawah terus di plus satu. Integernya 5 per 9.000 kan nol. Tambah satu satu. Tak bikin gitu. Terus dapat apa PK-nya ini. AC sorry ini. Berapa PK. Jadi satu PK satu AC. Nah ini kalian bisa modifikasi sesuai kebutuhan. Misal AC-nya itu punya 2 PK ya wis. Jadi kalau misal 4 nih. Tapi AC-nya 2 PK. Berarti ya cuma butuh 2 AC kayak gitu. Udah gitu gitu cara ngitungnya. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin teman-teman bisa bantu di kolom atau di anu aja ya. Langsung ke asisten aja wis. Kayak gitu. Mungkin sekian yang bisa tak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.